Baik, apa kabar semuanya? Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mekanika yang salah satu fenomenanya yaitu tentang gerak proyektil. Gerak proyektil atau gerak parabola merupakan representasi dari kombinasi antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, kami menggunakan aplikasi GeoGebra yang merupakan aplikasi daring yang dapat diakses untuk bisa membuat grafik. Kali ini kita akan fokus ke pembahasan secara grafis. Baik, di tampilan telah tersaji sumbu X dan sumbu Y di koordinat kartesian dan kemudian ini sudah ada gambar berupa parabola. Jadi kita akan membuat sebuah asumsi, yaitu ada sebuah partikel, bola ataupun yang lainnya yang diluncurkan dari titik 0,0 dan kemudian akan bergerak sesuai dengan persamaan kombinasi antara gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Kita akan sajikan, jadi kita akan masukkan fungsi di setiap titiknya, yaitu sumbu Y atau F, X itu, F fungsi X atau sumbu Y dan sumbu X, itu kita masukkan ke persamaan di mekanika seperti yang kita bisa turunkan dari gerak lurus yang berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Jadi, di sini kita akan mendapatkan, ya tentunya sudah familiar dengan ini, yaitu merupakan setengah G. Kemudian di sini kita mempunyai ada T kuadrat. Sebenarnya ini adalah T, tapi di sini sudah diubah menjadi X per V0 cos theta. Oke, dan kemudian ditambah dengan X tangen theta. Sehingga sebenarnya pergerakannya fungsi dari T, tapi karena T itu bisa kita gantikan dengan fungsi X dan kecepatan awalnya. Oke, karena X sebenarnya adalah fungsi dari T, jadi implisit sebenarnya di sini X fungsi dari T juga. Tapi karena X-nya juga bergerak terhadap T, di sini X bergerak terhadap T, maka kita gunakan saja X. Sehingga apapun nilai X di sini juga akan berkorespondensi terhadap nilai Y. Oke, di sini kita lihat ternyata ada unsur X kuadrat. Dan X kuadrat ini tentunya akan kita bisa bandingkan atau cocokkan dengan persamaan matematika, yaitu berkorespondensi terhadap persamaan parabola. Dan kita tahu negatif akan cenderung untuk terbuka ke bawah. Dan uniknya yang akan kita bahas kali ini yaitu kita bisa memvariasikan sudut theta, kita bisa memvariasikan kecepatan awal, dan kita bisa memvariasikan G atau percepatan gravitasi. Contohnya sekarang kita mulai dari sudut 65 derajat, kecepatan 7 meter per detik, dan percepatan gravitasi adalah 10 meter per detik kuadrat. Jadi kita akan coba, misalkan kita ganti kecepatannya menjadi lebih besar, maka terlihat di sini jangkauan yang dapat dicapai oleh partikel akan semakin jauh. Sebaliknya, bila kita kecilkan kecepatannya, maka dari 0 hanya sampai kurang dari 3 meter. Bagaimana bila kita ganti dengan 65 ke sudut yang lainnya, tentu akan juga berubah. Kita lihat di sini sudutnya nanti akan berubah. Dan ini kita bisa buktikan bagaimana untuk mencari jangkauan yang terjauh di sudut tertentu. Dan itu ya kita bisa buktikan di sini akan ada transisi sudut. Nah, oke. Pada saat sudutnya sudah berubah-ubah, kita bisa ubah di sini. Nah, semakin mendekat dan akan mendekat lagi. Kita lihat bahwa kalau kita kecilkan sudutnya akan jatuh di sekitar 1,5, kemudian bila kita naikkan lagi akan ke 1,5 lagi dengan sudut yang besar juga. Berarti di sini ada sudut tertentu yang mencapai di sudut jangkauan yang paling jauh.
terlihat di sini sekitar 45 ya. Jadi kita bisa buktikan melalui grafis dan persamaan. Sekian, terima kasih.